Selamat datang kembali, masih terkait dengan latihan atau memberikan style pada tag HTML. Elemen form yang akan kita buat yaitu terdiri dari nama, alamat email, buat password, ulangi password, dan satu tombol yang nantinya akan kita gunakan untuk mengirim nilai yang diinput oleh user yang di dalam tag input. Baik, sampai di sini kita akan coba buat form registrasi seperti ini. Silakan teman-teman jalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code, di sini kita akan buat file pertemuan 22 ya, .html. Tepatnya di dalam folder belajar CSS. Klik tombol New File. Pertemuan underscore 22.html. Sampai di sini saya tekan tombol Enter di keyboard. Selanjutnya untuk kerangka dasar dari HTML, ini tanda seru, lalu Enter di keyboard. Untuk detailnya saya ganti form registrasi. Lanjut di dalam tag body. Di sini kita butuh tag form ya. Jadi ingat, ini merupakan tag yang wajib ya ketika kita ingin menggunakan salah satu dari elemen form. Saya tap di sini. Kemudian di dalam tag form ini nanti kita akan meletakkan semua elemen yang kita butuhkan dalam membuat form registrasi. Nah, pertama di sini ada form registrasi ya, yang menampilkan di sini bahwa form ini terkait dengan halaman registrasi. Di sini saya bungkus dengan tag H3. Lalu form registrasi. Lalu di bawahnya di sini ada teks ya yang menunjukkan bahwa input ini memerlukan nama, lalu ada email, buat password, ulangi password. Di teks ini kita akan bungkus dengan tag label. Nah, label for ini sesuaikan dengan informasi untuk tag inputnya. Karena di sini nama, maka saya kasih di sini nilai for nama. Lalu di sini nama Anda. Oke, selanjutnya untuk inputnya kita butuh tag input di sini. Ketik INP seperti ini. Lalu tap di keyboard. Nah, maka kita akan dibuatkan 3 atribut yang ada di dalam tag input. Pertama type, lalu name, kemudian ID. Nah, untuk tab-nya ini kita biarkan teks. Untuk name, untuk sementara ini kita abaikan dulu. Dan nanti ini akan kita bahas lebih detail ketika kita sudah berinteraksi dengan database. Terakhir itu ada ID. Ya, ID ini itu merupakan pengenal bahwa input ini ya berhubungan dengan tag label, yaitu nama Anda. Nah, nilai yang ada di dalam atribut ID ini itu kita samakan dengan nilai yang ada di dalam atribut for, yaitu nama. Oke, saya enter lagi. Tag label lagi. Di sini kita butuh email ya. Saya cek dulu. Ya, email. Nilai di dalam atribut for ini email. Lalu di sini informasi yang akan dilihat oleh user, alamat email. Kemudian untuk tag inputnya, ini saya scroll sedikit. INP, lalu tab di keyboard. Untuk nilai atribut tab-nya, karena kita butuh email, maka di sini kita ganti dengan email. Name-nya sama kita abaikan, kita fokus di atribut ID, email. Ya, ingat, ini harus sama dengan nilai yang ada di dalam atribut for. Lanjut di bawahnya, tag label kembali. Di sini kita butuh input password ya, lalu ulangi password. Nilai atribut for, password. Lalu di sini informasi yang akan dilihat oleh user, password.
Di bawahnya tag input INP, lalu saya tap di keyboard, kemudian tipenya adalah password. Lalu di sini password. Tag label kembali, ulangi password, lalu di sini ulangi password. Kita butuh tag input lagi, INP, lalu tap di keyboard, kemudian password di sini untuk nilai type-nya, kemudian ID, ulangi password. Oke, terakhir di sini kita butuh tombol. Kita gunakan tag button ya untuk membuat tombol, tap di keyboard. Di sini daftar. Tambahkan atribut di sini, atribut type. Nilainya adalah submit. Nah, langkah selanjutnya kita akan menjalankan file pertemuan 22.html. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar CSS. Kita cari pertemuan 22.html. Ini saya klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya nama, alamat email, password, ulangi password, dan tombol daftar. Nah, ini kelebihannya ketika tag input ini ya kita hubungkan dengan tag label. Jika kita ingin aktif ya pada tag input ya atau kotak ini untuk mengisi sesuatu, kita hanya perlu mengklik informasi di sampingnya, yaitu teks yang berada di samping tag input. Ya, misalnya nama Anda. Kalau saya klik, ya teksnya ya, nah maka akan otomatis aktif di dalam tag inputnya atau kotaknya. Diulang kembali, dengan membungkus tag label ya dan menghubungkannya dengan tag input, ya user akan lebih dimudahkan lagi dalam pengisian form. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba berikan style ya terkait dengan form registrasi yang kita buat. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan siapkan dulu file CSS-nya ya. Kita akan buat file baru. Di dalam folder CSS, klik tombol New File. Nama filenya style_22.css. Nah, di sini kita sudah punya style22.css. Untuk sidebar sebelah kiri, ini saya hide dulu ya, supaya area kerja kita lebih luas dilihat ya. Kita akan menghubungkan file style22.css ini dengan file pertemuan 22.html. Kita kembali ke pertemuan 22.html. Kita akan panggil style22.css. Di sini saya enter 1 kali. Gunakan tag link. Lalu nilai di dalam atribut ref ini tadi kita simpannya di dalam folder CSS. Kemudian kita cari pertemuan 22.css. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan lihat contoh latihan kita terlebih dahulu sebelum kita berikan style. Nah, dari gambar contoh latihan kita, untuk tag inputnya itu berada di bawah tag label atau semua tag HTML yaitu berjejeran ke bawah. Sementara yang kita buat itu berjejeran ke samping. Nah, jika kita ingin ya semua elemen ya atau semua tag HTML itu berjejeran ke bawah, itu kita bisa menambahkan properti yang namanya display. Nah, mengenai properti display pada CSS, ini pernah kita bahas di pertemuan 18 yang mengenai belajar CSS untuk pemula. Jadi mengenai properti display di sini itu tidak akan saya bahas lebih detail lagi. Jadi video ini hanya merupakan sebuah latihan yang terkait dengan apa yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, jika kita lihat di sini, ya, kita akan cek file HTML-nya.
yang bisa kita gunakan sebagai selektor CSS. Di sini ada tag label dan tag input. Nah, kembali ke style 22.css, kita akan berikan selektor di sini. Tag label dan tag input, ya, berikan style yang sama, yaitu display. Karena kita ingin berjejeran ke bawah, displaynya adalah block. Oke, sampai di sini. Kita cek hasilnya, saya refresh. Nah, maka semua tag HTML itu akan berjejeran ke bawah. Dari display inline, kita ubah ke display block. Nah, langkah selanjutnya, di sini ada garis ya atau kotak yang mengelilingi semua elemen yang ada di dalam tag form. Kita akan coba buat seperti ini. Kita lihat dulu file HTML-nya ya. Di sini ada tag form yang bisa kita gunakan sebagai kontainer yang menampung semua elemen yang ada di dalam tag form ini. Oke, kembali ke style 22.css. Tag form sebagai selektornya, ini akan kita fungsikan sebagai kontainer ya, yang menampung semua elemen form. Pertama di sini kita tentukan lebarnya. Lebarnya misalnya 600 pixel. Ya, jika teman-teman ingin menambah atau mengurangi silakan. Kemudian di sini saya berikan properti border ya, supaya nanti ada border di sekelilingnya. Ketebalan bordernya itu 1 pixel, lalu jenis bordernya adalah solid, lalu warnanya ini saya gunakan teal. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya dulu. Saya refresh. Nah, kita sudah punya form sebagai kontainer dengan lebar 600 pixel, kemudian ada bordernya ya, sebesar 1 pixel. Selanjutnya supaya dia ke tengah ya, ke tengah secara horizontal, di sini kita berikan properti margin. Ya. Untuk atas dan bawah, saya beri 40 pixel, kemudian kiri kanannya auto. Ya, supaya ini nanti ke tengah secara horizontal. Oke, saya cek lagi, saya refresh. Nah, 40 pixel ya dari sisi atas dan kiri kanan itu auto. Oke, selanjutnya di sini ada jarak ya, semua elemen form dengan tag form. Di sini kita bisa menggunakan properti padding ya. Dan mengenai properti padding ini sekali lagi ini tidak akan saya bahas lebih detail di sini. Semua ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Saya berikan properti padding di sini. Paddingnya misalnya 20 pixel. Oke, kita cek lagi. Saya refresh. Nah, jadi ada jarak antara tag form ya dengan elemen yang ada di dalam tag form ini. Lanjut, masih terkait dengan form. Jika kita lihat contoh latihan ini, kotak ini ya yang membungkus semua elemen form itu tiap sudutnya tumpul ya. Ini bisa kita tumpulkan menggunakan properti border radius. Nah, di sini border radius. Kita kasih 10 pixel. Oke, kita cek. Saya refresh kembali. Nah, setiap sudut dari kotak ini itu akan ditumpulkan. Nah, langkah selanjutnya, kita akan fokus memberikan style elemen atau tag HTML yang berada di dalam tag form, yaitu ada label, tag input, dan button. Untuk label dan input, ini coba kita tentukan lebarnya ya. Di sini kita sudah punya selector ya, label dan input, yang displaynya adalah block. Nah, di sini
kita bisa tambahkan properti CSS. Karena kita ingin tag label dan input itu nilai propertinya sama. Kita tambahkan atribut width di sini 100%. Ya, jadi lebar dari tag label dan input itu 100% ya terhadap elemen pembungkusnya. Sementara elemen pembungkusnya di sini yaitu adalah tag form dengan lebar 600 pixel. Ya kenapa? Karena semua elemen HTML itu kita letakkan di dalam tag form. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, ya selanjutnya. Kita ingin ada jarak ya. Ada jarak di dalam tag inputnya. Ini kalau saya mengetik sesuatu di dalam tag input ini teksnya agak rapat ya di bagian bordernya. Ini bisa kita tambahkan properti padding. Masih di selektor label dan input di sini. Tambahkan properti padding. Kita coba 8 pixel. Ya, kita cek hasilnya. Saya refresh. Nah, di sini sudah ada padding ke 4 sisi. Ya, bagian atas, kiri, bawah, kanan sebesar 8 pixel. Oke, lanjut. Ini setelah kita tambahkan properti padding ya, yang tag input ini itu rapat di sebelah kanan ya pada elemen pembungkusnya, yaitu tag form. Ya, karena di sini kita menggunakan properti padding ya, jadi lebarnya itu sekarang bukan 100%, ya, tapi ditambah dengan 8 pixel. Ini bisa kita kali menggunakan properti box sizing. Ya, nilainya adalah border box. Nah, mengenai properti box sizing ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya ya, mengenai properti box sizing pada CSS. Ya, kita cek lagi, kita refresh. Nah, lanjut kita akan berikan warna ya di dalam tag label dan input ini. Enter di sini, kita gunakan properti color. Saya gunakan warna ini ya. Oke, kita cek lagi. Saya refresh. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan warna yang lain ya silahkan. Selanjutnya, dari contoh latihan ini, tiap-tiap tag label itu sejajar dengan tag input. Ya, sementara yang kita buat, ini tag labelnya itu agak ke dalam ya. Ini bisa kita atur menggunakan properti margin, ya margin left. Ya, kita coba. Kita tidak bisa gunakan selektor ini ya, karena di sini selektornya label dan input. Ya, sementara yang akan kita atur itu cuma tag label. Kita kasih properti margin left. Ya, kita geser dari kiri ya. Sebanyak 20 pixel. Kita cek dulu 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Apa yang terjadi di sini. Ini agak ke dalam ya, agak ke kanan. Coba minus 20. Dia akan bergerak ke arah berlawanan ya. Ini terlalu keluar. Coba minus 8. Ya, margin left minus 8. Kita refresh. Nah, rasa ini sudah cukup ya. Ya, jika masih belum cukup, ya teman-teman bisa naikkan atau mengurangi nilai yang ada di dalam properti margin left. Nah, selanjutnya. Di sini ada jarak ya. Di antara tag label dan input dengan tag label input berikutnya. Itu nama Anda, di sini ada jarak ya. Tiap-tiap label. Oke, di sini kita tambahkan properti margin ya, margin top. Ya, karena kita akan mengatur margin dari atas ya. Untuk margin top coba 10 pixel. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ganti jenis hurufnya? Ya, jadi semua jenis huruf ini
yang ada di dalam text form itu kita ubah semua ya. Coba kita kembali ke sini dulu. Text form. Oke, di sini coba kita tambahkan di sini properti font family. Ya, jadi semua teks yang ada di dalam text form itu jenis hurufnya adalah Arial. Ya, kita cek lagi hasilnya. Ini saya refresh. Nah, tapi ini agak besar ya ketika kita ganti jadi Arial. Coba kita kurangin ya. Kita kurangi teks yang ada di dalam text labelnya. Di sini text label gunakan properti font size ya. Font size kita kecilkan coba 14 pixel. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah cukup ya. 14 pixel. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk di bagian tombol. Di sini kita sudah punya tag button ya yang bisa kita gunakan sebagai selektor. Nah, yang kita akan lakukan di sini jika kita lihat pada bagian tombol ini ya, di sini terkena beberapa properti CSS. Pertama properti color untuk warna teksnya, lalu ada background color, kemudian tiap sudut dari tombol ini itu sudutnya tumpul ya. Kemudian lebar dari tombol ini. Ya, kita akan coba. Selektor CSS-nya adalah button ya. Tag button. Di sini tag-nya button. Pertama kita akan tentukan lebar dari tombol ini 50% ya dari elemen pembungkusnya ya, yaitu tag form dengan lebar 600 pixel. Ya, sampai di sini kita lihat hasilnya dulu. Saya refresh browsernya. Nah, 50%. Nah, selanjutnya di sini ada jarak ya antara tombol ini dengan tag input yang terakhir. Di sini kita bisa mengatur menggunakan properti margin top. Margin top coba di sini 30 pixel. Kita lihat. Kemudian supaya tombol ini bergerak ke kanan ya. Ini kalau dilihat contoh tutorialnya ini ke tengah secara horizontal ya. Ini bisa kita gerakkan menggunakan properti margin left ya. Margin left. Kita kasih nilai 25%. Ya, setengah dari 50%. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Maka dia akan bergeser ke kanan sebanyak 25%. Lanjut, di sini terkena properti background color. Lalu teks yang di dalamnya itu warna putih. Kita akan coba. Selektornya masih button. Background color. Kemudian untuk warna teksnya, gunakan properti color. Kita ambil yang putih. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, lanjut. Masih di tag button. Kita akan menumpulkan tiap sudutnya ya. Gunakan properti yang namanya border radius. 10 pixel. Kita cek lagi. Nah, ini tombolnya agak tinggi ya jika dibandingkan dengan yang kita buat ini. Ini bisa kita tambahkan properti padding. Ini saya scroll sedikit. Properti padding. Kita kasih 8 pixel. Ya, supaya ada jarak teks yang ada di dalam tombol ini ya. Kalau saya refresh. Nah, coba kita tambahkan ukuran hurufnya menggunakan properti font size. Kita naikkan 16 pixel. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Saya refresh. Nah,
Nah, selanjutnya, jika kita lihat pada tombol ini ya, ini tidak ada border di sekeliling take button ini. Yang kita buat itu ada border yang mengelilingi tombol ini. Ini bisa kita hilangkan ya. Selektornya masih button. Menggunakan properti border none. Ya, untuk menghilangkan border pada take button. Oke, kita refresh, kita lihat hasilnya. Kita cek lagi apa lagi yang harus kita ubah di sini. Berdasarkan contoh latihan kita, ini form registrasinya. Jika kita lihat di sini, oh ini warna teksnya terlalu gelap ya. Kita akan ubah. Di sini selektornya H3 ya, karena form registrasi ini kita bungkus dengan tag H3. Oke, di sini tag H3. Untuk warna kita gunakan property color. Kita konsisten di warna ini. Oke, saya refresh. Nah, supaya ada jarak di bawahnya ya, ini kita turunkan sedikit antara form registrasi dengan label ini. Kita bisa tambahkan properti margin di sini. Margin bottom. Kita geser ke bawah 30 pixel. Oke, kita refresh. Nah, jika kita lihat ya, contoh latihan kita, jika kita bandingkan dengan yang kita buat, ini itu lebih tinggi ya dibanding dengan contoh latihannya. Nah, itu karena kita belum menghapus margin dan padding default ya di tiap-tiap elemen HTML. Nah, untuk menghapus margin dan padding default, di sini ya, saya enter di sini. Kita gunakan selektor universal ya, tanda asterik. Padding kita nolkan ya, 0 pixel. Kemudian margin 0 pixel. Kita lihat hasilnya. Ini saya refresh. Nah, ya jadi ini harusnya kita lakukan pertama kali ya, menghapus padding dan margin default di tiap-tiap elemen HTML. Nah, kenapa harus dihapus? Itu supaya kita punya kendali penuh ya terhadap padding dan margin. Dan di sini sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kita buat ini merupakan latihan ya untuk memberikan style pada tag HTML. Dan mengenai tampilan, saya rasa teman-teman bisa membuat lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dibanding apa yang kita buat di video ini. Baik, saya rasa cukup untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.